Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran kita tentang listrik. Pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang hukum Kirchhoff yang pertama. Hari ini kita akan mempelajari hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff itu berbunyi, jumlah aljabar perubahan tegangan yang mengelilingi suatu rangkaian tertutup atau loop itu sama dengan 0. Artinya, hasil penjumlahan GGLE dalam tegangan dan penurunan tegangan sepanjang rangkaian loop IR sama dengan 0. Secara matematis kita bisa rumuskan dengan sigma V sama dengan 0 atau sigma GGLE ditambah sigma I kali hambatan dalam baterai ditambah sigma I kali hambatan luar sama dengan 0. Kita bisa tentukan rumus I sama dengan sigma E atau GGL dibagi dengan R hambatan dalam baterai gabungan ditambah R hambatan luar baterai gabungan, di mana I itu sebagai kuat arus listrik, V beta potensial atau tegangan listrik pada resistor, E atau GGL itu beda potensial atau tegangan listrik pada baterai, R besar itu hambatan listrik, R kecil hambatan dalam baterai. Contoh, perhatikan gambar berikut. Jika nilai E1 sama dengan 12 volt, R1 sama dengan 0,2 ohm, E2 sama dengan 6 volt, R2 0,3 ohm, R1 3 ohm dan R2 besar 2,5 ohm, maka berapakah kuat arus yang mengalir pada rangkaian? Oke, gambar rangkaiannya seperti ini. Kita tuliskan diketahuinya GGL1, R1, GGL2, R2, R1 resistor 1, R2 resistor 2. Yang akan kita cari adalah I rangkaian. Jawab, untuk baterai yang disusun seri, kita bisa menentukan nilai positif atau negatif melalui perjalanan. Misal, kita jalannya dari A menuju C. A menuju C melewati B. Dari A menuju C melewati B, itu kita akan bertemu GGL pertama atau S1 itu bertemu dengan kutub negatif terlebih dahulu, maka nilainya akan menjadi negatif. Kemudian setelah melewati titik B, kita menemukan GGL kedua dengan kutub positif terlebih dahulu, maka E2 akan bernilai positif. Kita bisa tentukan sigma GGL atau E sama dengan minus E1 ditambah E2, yaitu min 12 ditambah 6, ya, sama dengan min 6 volt. Untuk rangkaian R kecil gabungan akhir atau rangkaian dalam baterai, karena ini susunan seri, maka kita tinggal jumlahkan saja R1 tambah R2 dalam hambatan dalam baterai. 0,2 ditambah 0,3 sama dengan 0,5. Untuk hambatan luar resistor, ini juga dirangkai seri, maka gabungan akhirnya tinggal dijumlahkan R1 tambah R2. 3 ditambah 2,5 yaitu 5,5 ohm. Untuk menentukan besarnya arus dalam rangkaian, I sama dengan sigma GGLE per R kecil gabungan akhir ditambah R besar gabungan akhir. Sigma E itu kita sudah dapatkan nilainya yaitu min 6, kemudian R kecilnya 0,5, R besarnya 5,5. Jadi min 6 dibagi 6 sama dengan min 1 ampere. Tanda min di sini itu bukan berarti nilainya min, itu hanya menandakan arah jalannya arus. Kalau tadi kita misalkan A menuju C, berarti jalannya itu terbalik, yaitu C menuju A. Oke. Soal selanjutnya, perhatikan gambar. Kita akan menentukan kuat arus yang melewati hambatan 3 ohm. Di sini ada dua ruangan atau dua loop. Kita tuliskan terlebih dahulu, misalkan E1 bernilai 6 volt dengan hambatan dalamnya 1 ohm, E2 bernilai 6 volt juga, hambatan dalamnya 1 ohm.
Kemudian R1 itu sebagai 2 ohm, R2 sebagai 5 ohm, R3 sebagai 3 ohm. Kita bisa gambarkan. Yang akan kita cari adalah R3, artinya arus ketiga. Nah, kita gambarkan. Ini kita misalkan jalannya arus dengan jalannya yang akan kita cari nanti itu sejalan. Untuk ruang 1 di sebelah kiri dan ruang 2 di sebelah kanan. Jalan ruang 1 itu berlawanan dengan jarum jam. Untuk ruang 2 jalannya itu searah dengan jarum jam. Oke. Ini I3 itu sebagai arus masuk titik cabang. Kemudian I1 dan I2 itu sebagai arus keluarannya. Ya, jadi yang akan kita cari adalah I3, kuat arus yang melewati hambatan 3 ohm. Cara menyelesaikannya, yang pertama kita ikutin jalannya tanda panah. Oke. Ini kita yang misalkan. Bisa saja kebalik kalau nilainya nanti negatif. Misalkan berdasarkan hukum 1 Kirchhoff bahwasanya jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar. Kita bisa rumuskan I3 itu sama dengan I1 plus I2. Nah, langkah selanjutnya adalah terapkan hukum 2 Kirchhoff pada ruang 1 dan ruang 2 untuk mendapatkan persamaan 1 dan persamaan 2. Untuk ruang 1, perhatikan hukum Kirchhoff-nya sigma E GGL ditambahkan sigma I kali R kecil ditambahkan I kali R besar sama dengan 0. Untuk ruang 1, GGL-nya adalah S1. Kita perhatikan jalannya. Oke, dia akan bertemu kutub positif terlebih dahulu jika kita mulai dari ujung bawah sebelah kiri. Ya, ujung bawah sebelah kiri kita jalankan itu akan bertemu kutub positif. Di sini ruang 1 kita anggap sebagai rangkaian seri. Maka kita bisa langsung I1 itu akan bertemu dengan baterai 1. Kemudian hambatan 2 ohm atau yang R1 besar. Oke, kemudian I3 itu pasangannya dengan 3 ohm atau R3. Kita bisa jabarkan kembali. E1 ditambah I1 R kecil 1 ditambah I1 R besar 1. Nah, untuk I3 seperti hukum 1 Kirchhoff kita jabarkan menjadi I1 tambah I2. Jadi I3 nya kita ganti dengan I1 tambah I2. Ini kita kurung. Nah, kemudian kita buka kurungannya, itu akan menjadi I1 kali R3, I2 kali R3. I yang sama kita satukan. Nah, mana I yang sama? I yang sama adalah I1. Nah, kita bukakan kurungnya. I1 itu terdiri dari R1 kecil, R1 besar, dan R3 besar. Nah, ditambah I2 kali R3. Kita masukkan angkanya. Untuk E1 nilainya 6. I1 belum ada, R1 kecil 1, R2, R1 besar 2, R3 besar 3 ditambahkan dengan ini. Oke, 1 tambah 2 tambah 3 akan menjadi 5 I1. Jadi menjadi 6. Oke. Positif 6 ditambah I1, tadi 1 tambah 2 tambah 3 itu menjadi 6, ditambahkan I2 itu menjadi 3. Angka 6 yang tidak ada I-nya kita pindahkan ke sebelah kanan. Karena dia positif, maka pindah menjadi negatif. Angkanya kita buat seperti persamaan XY. Hanya di sini kita rubah menjadi I1 dan I2. Jadi persamaannya 6I1 ditambah 3I2 sama dengan min 6. Kita bisa sederhanakan lagi dengan cara sama-sama dibagi 3. 6 bagi 3 I1 itu sama aja dengan 2I1. Kemudian 3I2 kita bagi 3 itu menjadi I2. Min 6 kita bagi 3 menjadi min 2. Ya, ini persamaan satunya adalah 2I1 plus I2 sama dengan min 2. Oke.
Untuk ruang kedua, untuk mendapatkan persamaan 2, sigma E plus IR ditambah I besar. Ini rangkanya sama. Ya, persamaan untuk ruang 2 kita dapatkan persamaannya yaitu I1 ditambahkan 3I2 sama dengan min 2. Oke, prosesnya sama ya kayak tadi. Dimana I3 kita rubah menjadi I1 plus I2. I yang sama kita satukan. Kalau tadi yang sama adalah I1, di ruang 2 ini yang sama adalah I2. Jadi nanti dalam kurung R2 tambah R2 kecil tambah R2 besar ditambah R3 besar. Seperti ini prosesnya. Oke. Langkah selanjutnya adalah mengeliminasi persamaan 1 dan persamaan 2 untuk mendapatkan nilai I1 dan I2. Yang pertama kita akan cari I1, yang akan kita samakan adalah I2. I2 di sini persamaan 1 itu bernilai 1I2. Persamaan 2 bernilai 3I2. Maka untuk menyamakannya, persamaan 1 kita semuanya kalikan 3. Nah, persamaan 2 kalikan 1. Persamaan 2 akan tetap, yaitu I1 tambah 3I2 sama dengan min 2. Nah, untuk yang persamaan 1, 3 kali 2I1 itu menjadi 6I1 ditambah 3I2 sama dengan min 6. Nah, ini karena sama-sama positif, maka tandanya kita kurangkan persamaannya. Oke, 6 dikurangi 1 sama dengan 5I1. Min 6 dikurangi min 2 itu adalah min 4. Maka I1 5-nya dipindahkan menjadi min 4 per 5 atau min 0,8 ampere. Untuk mendapatkan I2, kita samakan I1-nya. I1 yang persamaan 1 itu 2I1. Sementara persamaan 2 itu 1I1. Maka untuk biar sama, persamaan 1 dikalikan 1, persamaan 2 semuanya dikalikan 2. Menjadi 2I1 plus I2 sama dengan min 2. Yang persamaan 2-nya 2I1 ditambah 2 kali 3 adalah 6, 2 kali 2 adalah 4. Nah, sama, ini juga sama. Karena sama-sama positif, maka tanda di sini akan kita kurangkan. I1 dikurangi 6I2 menjadi min 5I2. Min 2 dikurangi min 4 adalah positif 2. Maka I2 sama dengan 2 dibagi min 5 sama dengan min 0,4 ampere. Karena pertanyaan kita adalah I3, kita kembali ke hukum 1 Kirchhoff, yaitu I3 itu sama dengan I1 ditambah I2. Artinya min 0,8 ditambah min 0,4 itu sama dengan min 1,2 ampere. Meskipun hasilnya min, nah nilai arus itu akan selalu positif. Min ini hanya menandakan bahwasanya pemisalan kita itu berkebalikan. Yang tadinya I3 itu masuk ke titik percabangan menjadi keluar titik percabangan. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.